Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausana Salwa dengan NIM 0021211090. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi genetika populasi. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu eh, yang pertama itu apa itu genetika, apa itu populasi, dan apa itu genetika populasi yang mempelajari pewarisan sifat, ilmu tentang gen, dan segala aspeknya. Populasi itu sendiri merupakan sekumpulan individu sejenis yang mendiami suatu tempat. Genetika populasi itu sendiri merupakan cabang genetika yang membahas perubahan frekuensi genetik suatu organisme pada ranah populasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Apa itu? Apa itu sel hewan dan apa itu sel tumbuhan? Nah, sebelumnya itu apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil pada makhluk hidup. Nah, pembagian sel itu juga terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Nah, sel prokariot ini merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, biasanya pada protista dan bakteri. Kalau sel eukariot itu yang biasanya itu memiliki membran inti yang biasanya pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, apa itu sel hewan? Nah, sel hewan itu suatu unit satuan terkecil yang dimana di dalamnya terdapat larutan koloid yang mengandung senyawa kimia. Terus keunggulannya itu salah satunya itu dia dapat menduplikasikan diri secara mandiri melalui proses pembelahan. Kita lihat lagi, adapun bagian-bagian dari eh, sel hewan yang pertama yaitu ada membran sel. Nah, membran sel ini yang melindungi sel dan menerima rangsangan dari luar. Terus ini nukleus ini sintesis DNA dan RNA. Ini sitoplasma ini merupakan cairan di dalam sel di mana terdapat organel sel. Terus ini nukleolus ini yaitu daerah daerah yang terdapat di dalam inti sel. Ini badan Golgi ini modifikasi transfer molekul serta pembentukan lisosom. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria itu tempatnya perubahan energi makanan menjadi ATP dan respirasi sel. Terus ada vakuola. Ini merupakan dalam pencernaan sel dan keseimbangan cairan sel. Terus ada lisosom. Apa itu lisosom? Itu merupakan mencerna di sini melakukan pencerna makanan dengan melakukan fagositosis serta penghancuran bakteri dan organel yang rusak atau disebut dengan autofagi. Terus ini retikulum endoplasma itu merupakan sintesis dan sekresi protein, sintesis lipid dan metabolisme karbohidrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu merupakan unit satuan terkecil yang dimana memiliki selaput tipis yang di dalamnya terdapat larutan koloid senyawa kimia. Sel tumbuhan ini juga merupakan kelompok sel eukariot yang kelompok sel yang mempunyai materi genetik DNA. Selanjutnya kita lihat bagian-bagian dari sel tumbuhan. Ini pertama itu dinding sel. Dinding sel itu merupakan bagian terluar pada struktur tumbuhan. Terus ini membran sel. Membran sel ini sebagai pelindung sel. Kloroplas ini ini tempatnya zat hijau daun. Eh, terus ini nukleolus. Nukleolus ini merupakan eh, yang bertanggung jawab itu untuk mengumpulkan transkrip RNA. Ini retikulum endoplasma ini sebagai sintesis dan sekresi protein. Terus ini mitokondria ini sebagai em, organel penghasil energi. Vakuola ini sebagai pencernaan
keseimbangan cairan sel, dan terakhir itu badan Golgi itu sebagai modifikasi dan transfer makromolekul, serta dia tuh pembentukan lisosom. Nah, kita lihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, itu yang pertama yaitu eh, kalau sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan dia memiliki dinding sel. Terus sel hewan jumlah mitokondrianya relatif banyak, sel tumbuhan jumlah mitokondria relatif lebih sedikit. Sel hewan tidak memiliki butiran plastisida, sedangkan sel tumbuhan dia tuh memiliki butiran plastisida. Bentuknya itu tidak tetap karena membran sel elastis, sedangkan sel tumbuhan itu tetap karena dinding selnya itu bersifat kaku, dan sel hewan itu dia memiliki sentrosom dan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Baik, setelah kita membahas tadi tentang sel hewan dan sel tumbuhan, kita melanjut pada materi selanjutnya yaitu materi genetika populasi. Nah, ini bagan-bagan dari materi genetika kita akan bahas. Yang pertama yang kita akan bahas itu apa itu kromosom, gen, dan DNA. Yang pertama, kromosom. Nah, kromosom itu dia itu terdapat di dalam nukleus nukleolus. Nah, kemudian jika diuntaiannya itu dibuka, dia itu berupa benang-benang yang berpilin atau menggulung yang protein, dia menggulung protein histon di mana yang digulung itu dia digulung oleh DNA. Nah, adapun bagian-bagian kromosom itu yang kita bisa lihat. Nah, yang bisa kita lihat ini bagian-bagiannya. Yang pertama ini kromatid, yang kedua ini merupakan yang kedua ini merupakan sentromer, yang ketiga ini lengan pendek, yang keempat ini lengan panjang. Selanjutnya itu berdasarkan fungsinya juga itu kromosom dibagi atas dua yaitu autosom autosom ini merupakan kromosom tubuh yang membawa sel atau ciri sel-sel tubuh. Yang kedua itu gonosom, dia ini membawa ciri atau jenis kelamin terdiri dari kromosom X dan Y. Terus berdasarkan bentuk dan letak sentromernya juga ini ada telesentrik, akrosentrik, submesentrik, dan metasentrik. Yang membedakan dari empat ini tuh ya, letak sentromernya sendiri. Nah, ini letak sentromernya berada di atas, dia tidak ada, dia lengan panjang saja ini, terus ini, dan begitu pun selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas apa itu gen. Nah, gen itu adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Nah, bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang melekat atau berada di suatu protein. Dia memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Terus selanjutnya itu kita akan bahas ini tentang DNA. DNA itu merupakan apa itu DNA? DNA itu merupakan asam deoksiribonukleat yang lebih dikenal DNA itu adalah salah satu jenis asam yang dimana itu memiliki kemampuan pewarisan sifat. Nah, apa DNA itu DNA itu merupakan ini merupakan dia itu berbentuk double helix atau ini untayan ganda terus dari nukleotida ini sehingga disebut polinukleotida. Kemudian polinukleotida ini merupakan rangkaian dari nukleotida nukleotida. Terus ini nukleotida merupakan gabungan dari fosfat, serangkaian fosfat, gula, dan basa. Dan DNA itu pasangan dari nukleotida. Selanjutnya perbedaan DNA dan RNA. Terletak pertama itu pada letaknya saja kita dapat lihat kalau DNA itu terletak pada nukleus mitokondria dan kloroplas. Kalau RNA itu pada nukleus mitokondria, kloroplas, sitoplasma, dan ribosom. Kalau pada strukturnya itu, kalau DNA sendiri itu rantainya panjang atau untaian ganda yang biasa disebut double helix. Sedangkan RNA itu merupakan rantaian tunggal atau rantaian pendek atau untaian tunggal atau disebut single stretch. Terus kalau pada basa nitrogennya itu, kalau DNA itu pada purin itu dia adenin dan guanin, pada piramidin itu tinin dan sitosin.
Kalau pada RNA itu, kalau purinnya itu adenin dan guanin, kalau pirimidinnya itu urasil dan sitosin. Pada kadarnya itu, kalau pada DNA itu tetap, pada RNA itu dia berubah-ubah sesuai dengan sintesis proteinnya. Kalau pada fungsinya sendiri, DNA itu membawa materi genetik dan mengatur proses sintesis protein, sedangkan pada RNA itu pelaksananya eksistensi protein. Selanjutnya, kita akan bahas tentang proses sintesis protein. Nah, dalam proses sintesis protein ini terbagi atas dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi ini sendiri merupakan eh, pembentukan RNA, DNA dengan DNA itu sebagai cetakannya, di mana terjadi di dalam nukleus atau inti sel. Sedangkan translasi ini sendiri penerjemahan kodon-kodon yang menjadi asam amino oleh ribosom yang terjadi di sitoplasma. Nah, lebih lanjutnya lagi kita akan lihat proses transkripsi melalui video berikut. Yang kita akan bahas transkripsi itu terjadi dalam nukleus. Ada tiga tahap transkripsi. Yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, saat terjadi transkripsi itu, DNA yang terkandung dalam nukleus ini akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat polimerase ini melekat pada promotor gen. Pada saat itu, mRNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat itu tuh adenin itu pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Tinin akan berpasangan dengan adenin, terus guanin akan berpasangan dengan sitosin. Sitosin akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian mRNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir pada RNA polimerase ini sampai pada daerah terminator. mRNA ini yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA yang dikenal dengan kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas tentang translasi. Nah, di dalam sel dalam itu mRNA akan berpindah kepada sitoplasma dan merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA ini mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang diingat itu, translasi itu merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang diingat juga itu dalam translasi itu ada aturan-aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. Begitupun G akan berikatan dengan C. C akan berikatan pada dengan G. Selanjutnya, sama hal dengan transkripsi. Translasi itu memiliki 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom ini subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom unit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA ini yang membawa asam amino, dia akan melekat pada mRNA. Kemudian itu setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ini ribosom yutin besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom unit kecil.
untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom unit besar ini memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah B peptidosite, daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang di mengkode kodon ini, ada dilihat pada tabel triple codon. Misal itu jika pada mRNA A, U, G ini akan menghasilkan itu M-methionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino ini yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida ini akan terbentuk di antara dua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom ini akan berpindah triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya itu akan berada daerah E dan bersiap untuk keluar. Dia akan keluar ini. Kemudian daerah A ini akan bersiap masuk di tempat tRNA baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu 3 dari stop kodon berada daerah A. Nih, kodon ini dikenali dengan protein sebagai release factor. Saat release factor ini memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida release dari ribosom. Ribosom ini akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida ini yang dikenal sebagai protein. Baik, itu tadi video dari transkripsi dan proses transkripsi dan translasi. Kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang ekspresi gen. Apa itu ekspresi gen? Ekspresi gen itu merupakan rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Terus kemudian gen itu gen merupakan gen itu merupakan petunjuk yang kita sebut dengan genotip. Saat diekspresikan berarti rangkaian petunjuk ini benar-benar dibuat menjadi produk protein. Nah, setelah menjadi produk protein ini, setiap gen itu dia memiliki produk protein yang dimana itu yang menjadi fenotip yang akan menjadi ekspresi fisik. Nah, dalam ekspresi gen ini juga terdapat 2 proses. Yang pertama transkripsi, yang merupakan ini terjadi ketika DNA pada dasarnya disalin ke dalam pesan RNA. Kedua yaitu translasi. Nah, translasi ini merupakan pesan RNA diterjemahkan ke dalam urutan protein. Baik, itu tadi video yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.